Ya, selamat sore semuanya. Sehat, sehat? Sehat ya. Kita sore ini edisinya khusus ya. Kita sedang mengenang almarhum Mas Pepeng ya. Tadi kan udah dikasih tahu sama Arif Didu. Mas Pepeng nih ngangenin banget. Karena kebetulan terakhir sekitar 3 tahun yang lalu gue pernah di panggung ini juga bareng sama Mas Pepeng. Dan dia naik ke panggung ini pakai tempat tidur. Dia udah lumpuh setengah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gue salut banget saat itu, gue inget banget. Mas Pepeng tuh masih sempet-sempetnya ngelawak. Gue inget banget dia bilang kayak gini. Banyak yang mikir saya orang sabar. Banyak yang mikir saya orang yang semangat. Padahal saya bukan orang sabar. Saya orang Madura katanya. Itu lucu banget dia tuh. Saya tuh gue ketawa juga. Gue bilang gila ya ini orang udah dalam keadaan kayak gitu. Dia tuh masih sempet-sempetnya bisa nghibur orang gitu. Terus gue sempet tanya gitu Mas Pepeng. Gimana sih rasanya, dia kan sakitnya tuh udah tahunan ya. Ngejalanin sakit yang tahunan tuh rasanya tuh gimana gitu, kata dia. Biasa aja. Yang gak enak tuh efek sampingnya. Oh gue bingung kan, efek sampingnya apaan? Ada penyakit efek sampingnya namanya infeksi saluran dompet katanya gitu. Ya karena memang apa ya, mahal gitu sakit kalau di Indonesia tuh berobat tuh mahal kan ya. Kalau ke rumah sakit tuh mahal gitu. Dan saking mahalnya nih kalau misalnya sekarang gue lihat diskon tuh bukan cuman baju. Ada gue pernah lihat spanduk tulisannya diskon operasi katarak 50%. Nah ini bahaya. Karena ibu-ibu zaman sekarang itu kalau ngelihat diskon prinsipnya gini. Udah beli aja dulu, ntar juga butuh kan gitu ya. Ini bahaya kalau misalnya dia lagi naik motor sama suaminya. Terus ngelihat ada spanduk, mas ada diskon operasi katarak tuh. Operasi gitu. Mata gue kan gak apa-apa, ya operasi aja dulu ntar juga katarak gitu ya. Gitu. Kadang sedih gitu, gue merasa kehilangan banget gak ada Mas Pepeng gitu. Karena dulu gue ngikutin banget ya, mungkin kalau buat lu yang gede di tahun 90-an itu pasti tahu banget kuisnya dia, namanya telekuis jari-jari. Jadi zaman dulu kuis tuh ya biasa aja kayak taktik bom apa gitu-gitu ya. Ya ada pembawa acara, ada peserta kuis. Kalau dia beda, jadi dia kuis pertama kali yang melibatkan pemirsa di rumah. Jadi orang bisa nelpon. Semenjak itu baru ada kuis-kuis yang pakai telepon. Cuman kadang-kadang gue bingung nih kalau yang kuis-kuis sekarang yang pakai telepon suka nanya yang macam-macam kan ya. Kayak misalnya kuis ada tuh kalau kita habis nonton bola namanya kuis jarum pentul tahu kan ya. Nggak boleh nyebut sponsor soalnya. Jadi habis nonton bola terus biasanya nanti ada cewek nih bawa kuis gitu. Ya halo telepon ke sini 5356377 dari siapa dari mana, terus nanti gue pernah nelpon tuh nyambung. Halo dengan siapa di mana, gue jawab dengan Aco di Tanjung Priok gitu. Terus dia nanya gini, ya passwordnya apa, gue tutup. Gila aja kalau gue kasih password Facebook gue. Baru juga kenal udah nanya-nanya password kan. Kalau ntar dia nulis yang macam-macam gimana. Jadi beda gitu kuis zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Yang gue salut dari Mas Pepeng, dia tuh di saat dia lagi tertekan kayak gitu ya, dalam keadaan yang nggak beruntung kayak gitu. Dia tuh masih semangat, masih tetap semangat, dia mau datang ke sini gitu ya. Kadang-kadang tuh gue ngelihat ini istrinya sabar banget pasti gitu. Dan Mas Pepeng tuh menurut gue adalah komedian yang sejati. Kenapa? Karena komedian sejati itu mampu merubah tragedi menjadi komedi. Jadi meskipun ada tragedi dalam hidupnya, itu dia lihatnya sebagai komedi. Kayak misalnya gue dulu pernah gitu ya diputusin sama pacar gue setelah pacaran 5 tahun. Lu bayangin itu pacaran gue 5 tahun kayak pilkada ada pokoknya. Beneran gue pacaran 5 tahun. Itu dari yang gue gak bisa bawa motor. Gara-gara gue pacaran sama dia, cewek kan selalu minta diantar kemana-mana. Sampai akhirnya gue minta beliin motor sama bapak gue. Akhirnya gue anterin ke kampus, gue anterin ke kosan. 5 tahun gue jadi ojek tuh. Dari yang gue gak bisa bawa motor. Sampai sekarang gue kalau turun jembatan lepas tangan merem gue berani. Itu pengaruhnya tuh. Jadi kita tuh gak boleh gitu ya kalau misalnya kita lagi sedih. Kita pasti di setiap sedih tuh pasti ada yang sisi komedinya pasti ada. Itu tepuk tangan buat Mas Pepeng dong. Almarhum Mas Pepeng ya. Itu jadi contoh banget buat gue. Dan yang paling mengharukan lagi mungkin diantara lu gak ada yang tahu. Mas Pepeng itu hampir 10 tahun dia menderita penyakitnya itu ya. Dan dia itu ternyata di tengah sakitnya itu tetap bisa menyelesaikan kuliahnya S2 di UI. Lu bayangin tuh. Ya. Lu bayangin coba dia udah berumur dalam keadaan sakit dia bisa nyelesain S2. Gue tuh waktu itu ngebayangin gila nih orang kalau gue jadi dia nih ya. Gue di atas kursi roda boro-boro ngerjain skripsi. Batal juga minta garukin gue pasti. Udah males kan pasti kita ngejalanin hidup gitu ya. Kalau dia tuh enggak gitu. Makanya nih buat lu nih, ada yang mahasiswa gak di sini? Ada ya, nih mahasiswa kan kadang gitu ya. Kuliahnya lama gak lulus-lulus, ya kan? Mahasiswa abadi gitu. Sama pohon juga tuaan dia kadang-kadang.
Gue masih bisa maklum kalau misalnya orang tuh telat lulus gara-gara dia kerja, nggak ada biaya. Ini ada teman gue nggak lulus-lulus gara-gara main Dota. Gara-gara main Dota gitu ya, macem-macem alasannya gitu. Terus ada juga nih tipikal mahasiswa yang kalau di kampus selalu ikut organisasi. Ada kan ya? Ikut demo, terus ikut PMI, HMI, KPK, SDSB, semua diikutin sama dia. Apa aja diikutin, jadi nggak lulus-lulus gitu. Terus ada juga saking tuanya dia di kampus, itu dia sama dosen cuma beda setahun. Itu pun tuaan dia gitu ya. Saking lamanya di kampus, makanya gue bilang ya Allah ini anak-anak nih harusnya mencontoh dari Mas Pepeng gitu. Cuman yang paling gue lihat tuh ya zaman dulu kalau misalnya ngelihat Mas Pepeng tuh yang menyentuh hati gue tuh adalah istrinya ya. Istrinya tuh Mbak Tami tuh ngelayanin Mas Pepeng, menjaga Mas Pepeng, ngerawat itu betul-betul ya. Boleh minta tepuk tangan juga buat istrinya Mbak Tami. Karena kalau bukan wanita luar biasa, gua rasa nggak mungkin bisa kayak gitu ya. Apalagi kalau lu bandingin sama cewek-cewek zaman sekarang gitu kan. Boro-boro ngurusin pasangannya yang lagi sakit keras kayak gitu. Apa aja bisa jadi alasan putus kalau cewek sekarang mah. Kadang-kadang kalau ditanya, lu nyari cowok yang kayak gimana? Yang baik lah, tapi cowoknya diputusin gara-gara kamu terlalu baik buat aku. Ya kan, sering kayak gitu ya. Lu terus lu maunya gue ngapain ngerampok bang gitu ya. Ntar dibacok parah gitu kan. Serba salah gitu. Terus ada juga nih, tipikal cewek-cewek yang kalau misalnya nggak mau nyari yang cowok baik-baik, maunya cowok yang bad boy. Ada teman gue tuh cewek, gue tanya, lu kenapa sih suka sama cowok yang bad boy? Ya keren bertato katanya. Emang kenapa kalau cowok bertato? Ya keren dia berani, nggak takut sama jarum. Gue bilang kenapa lu nggak pacaran sama tukang debus? Mamang-mamang debus itu jangankan jarum, beling dia kenyot. Jangan tanggung-tanggung harusnya ya. Ngapain cuman tato doang gitu. Terus ada, iya tapi kan kalau orang cowok yang bertato tuh keren, badannya bermotif. Ya cowok panuan juga bermotif badannya. Oke terima kasih gue Aco. Ya gue mau ngajak lu semua di sini untuk kirim Al-Fatihah ya buat almarhum Mas Pepeng. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya ya amin. Dan setelah satu ini masih ada lagi teman gue yang akan stand up. Dan jangan kemana-mana lu yang di sini dan di rumah setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Mongol bu, emang ngajak Vina jalan. Nih emaknya langsung ngomong, emang biasa nyopet di mana? Lah, nggak tahu gue artis serius.